Halo dok, Apa Dan? sehat? Duh, suaranya kok nggak ono? Suaranya Eh, Dani. suaraku hilang, nggak kedengeran. Suaranya Dani hilang. Oke, oke, oke. Aku tak matiin, woy. Bentar, bentar. Bentar. Halo, Halo, kedengeran nggak Ah, dok? wes, krungu. Dah, Krungu. Rungo. Oke, Krungu. oke. Ya Sugeng Pada. Dalu dokter, selamat Ya, selamat malam. malam Salam semuanya. sehat, salam Ya, bahagia semuanya. Di sana pagi dok? sore, Siang? Oh jam loro, sore. jam Oh jam loro. 2. Kademen tak? Hmm. Lu si adem nang kene jane. Nang kene si adem. Nang kene iki si adem. Alah. Oke dok. Oke, dok kemarin kan kita sempat diundur nih. Kita mau bahas Oh iya, sebenarnya sorry. nyambung, nggih. Nah, Sebenarnya, nanti itu tadi itu aku barusan dikontak sama Tejo Togok lah itu. eh, Aman dok, aman. Tapi aku ambek Dani dhisik. Terus, nah saiki kate tak kandhani. Gak iso mas, tunda ae. Iya, karena nanti nanggung itu ya. Mau sampai 15 menit kan gak asik gitu. Iya iya badan, Pak iya badan. Jen. Eh, Heeh, iku ono, iku eh, nanti tak kandhani. Kan wonge ono iki nang kene, iya Togok. makanya saya Iya. lihat gabung di sini Heeh. gitu. Aku Tadi gimana? tadi bisa, sekarang nggak bisa gitu. Aku nggak nelikung loh ya Pak Jen. Loh, enggak. Anjen rencananya kan sakjane Nyambung wingi. Terus ya. wingi terus nah diganti saiki. Nah, Nggih, diganti saiki bareng ambek sapa jenenge? Togok gitu. nggih. Gantian. Wingi ya ngono, kowe wingi geblek ya. Jarene ngene. Kowe minggu anu, lha Wim, iki ditunda kapan gitu. Minggu ah gitu. Terus, enggak dok, Jumat ngarep ae terus Nah, DM nang IG. Lho gimana? nek iku mau nek sida gak iso karo. Lho ya gak ngono. Sakjane nek sida iku kon sekalian kon ambek apa jenenge? Ambek Dani. Jawab apa? Gabung. Arek ngene. Kare. Apa? Saken Mbak Dani kok gak iso orgasme. Ngawur arek iku. Ngece ngono. Ki wong ning kene dok ngece tenan. Arek iku ngawur kok jane. Alah, seneng ada yang ngerasa nih loh nek wani ning ngarepe. Oke dok, nyambung sebenarnya sama yang materi sebelumnya gitu ya tentang sex Iya, iya, education gitu loh. heeh, Tadi kata heeh, Mas Ical gitu loh, anu temanya heeh. orang apa sih bahas apa sih tadi Mas Ical. Tema Apa perkentuan sih? apa loh. Perkentuan wis biasa ical iku jane. Anjene Berarti arek kan iku lambene lho ah, ngono. pikiran Ngono. Mas Ical gue loh seserodok ngeres dok Anu gitu. ngeres, ngeres Ah, jane. nyatu Ical di iku ngeres sak sapu. rai-raine ngeres kabeh. Iya, kita kan gini dok. Selama ini kan orang-orang itu kalau kita udah mau bahas tentang sex education, mereka itu kan omongannya mesti tabu, malu, isin, Ya iku nggak pantas. sik iku Apa? diralat iku. Aku ngomongnya raiso klimak, ya Ah podo ya wae lah klimak ya padha wae iku orgasme. kuwi ambek orgasme iku apa kowe mikir jane. Iso lah, tenang gue. Terus apa namanya kan selalu tadi dok malu, terus Iya, iya. bukan nggak patut untuk dibicarakan. Akhirnya kan Iya. tadi banyak anak-anak atau remaja-remaja ini yang karena saking pengen tahu nih, akhirnya nyari tahu sendiri. Tanyalah sama temennya belajar kelompok gitu kan lah, nek kelompoknya Lah bener ya lah. Ah, iku belajar kelompok iku. betul lah, nek Aku biyen ya belajar kelompok. Loh, kita aduh. kita loh iya betul kita dulu itu sex education tuh belajar kelompok. Wah, wis gak karu-karuan lah wis. Mulai iya beneran aku mulai gawe apa jenenge buku-buku putih gitu Eh, ya. Gitu. Buku-buku putih. Beneran itu. Oh, didelok, diwaca. Mosok ngini sih gitu. Ah, enggak lah gitu. bedah buku ya. Nah, iya, heeh. Jadi ya pengetahuan kita tentang seputar seks dan seksual itu dua hal yang berbeda ya. Iya, Jadi ini tak mulai aja langsung ya sebentar ya Dan monggo. ya. Kenapa pengetahuan kita tentang seks dan seksualitas itu memang
katanya gitu, katanya gitu. Nah, sebetulnya ya kalau kita ngomong sex education itu, sakjane itu ya gak usah dididik ya iso-iso dhewe sih ngono Ya, ya gitu ya. Sebenarnya nggak usah dididik ya bisa-bisa sendiri gitu. Satu, yang pertama manusia itu punya hasrat seksual. Tuh ya, nah. Ya dorongan seksual. Nah, dorongan seksual pada manusia itu pada akhirnya lo ya ini, pada akhirnya ya tidak melulu tentang reproduksi gitu. Ya, reproduksi itu hanya bagian kecil, mungkin 0,001 ya. Hal seksual manusia itu yang betul-betul ditujukan untuk bereproduksi gitu. Sisanya ya untuk berrekreasi gitu. Itu. Hanya saja terus kemudian education. Kalau kita berbicara tentang education itu kita berbicara tentang pengetahuan gitu ya, pengetahuan. Nah, kalau sex education itu ya pengetahuan seputar seks dan seksualitas gitu ya. Pada manusia itu organ seks dan organ seksualitas itu beda gitu. Kalau organ seksnya pada manusia itu ya sama dengan binatang lain itu. Kalau perempuan itu ada uterusnya, ya terus kemudian ada vaginanya gitu. Itu adalah organ seks gitu. Tapi manusia ini organ seksualnya adalah otak gitu ya. Boleh pikirannya mesum mbok ditutup koyo apa ya mesum ae ngono. Ya ya. itu. Jadi pengetahuan atau pengetahuan ya, pengetahuan tentang seks dan seksual. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai eh, anu ya, menularkan. Itu yang namanya sex education. Kalau dibilang sex education itu penting apa enggak ya, ya penting-penting nggak penting sih gitu. Orang itu akhirnya ya bisa tahu sendiri. Hanya saja sekarang ini ya, karena manusia ini berkembang gitu ya, berkembang. Terus pengetahuan kesehatan juga berkembang gitu ya. Jadi pengetahuan tentang seputar seks tahun 80 atau tahun 90 itu sudah berbeda dengan sekarang ya itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai sex education, tahun 70 dengan sekarang, ya, ya jelas beda gitu. Hanya saja gini, seputar seks itu jadi ditabukan, gitu. Tabu. Gitu. Yang yang membuat tabu itu sebetulnya ya awal mulanya dari sudut moral gitu ya. Moralnya orang Jawa lah, moralnya orang Arab lah, moralnya manapun gitu ya. Itu jarang atau bahkan tidak tabu untuk berbicara tentang seksologi. Tidak tabu gitu. Tidak tabu. Gitu. Orang India sudah punya Kama Sutra sejak lama gitu ya. Gitu. Ya, orang-orang Arab pun orang-orang Timur Tengah itu membahas seksualitas itu gamblang gitu ya. Oh, gamblang. Ya dengan caranya sendiri-sendiri tentu saja. Yang ngarang ya biasalah ngarang-ngarang gitu. Orang apa namanya pendekatannya itu pendekatan moral, pendekatan filsafat. Ya suka-sukanya yang ngomong gitu. Tapi tidak tabu gitu. No, loh, no, Ical langsung nyandak centini itu, langsung nyandak. Nek ngene-ngene iku Ical nyandak kok jane. Cepet. Cepet wisan. Apa iki Antenan perbendaharaan itu akeh. apa? Akeh. Radar. Perbendaharaan iku akeh gitu ya. Jadi moralitas Jawa, moralitas apa namanya? Ya Asia Tenggara, Timur Tengah, India itu tidak tabu menganggap yang namanya seks dan seputar seksualitas itu. Nah, kalau dirunut-runut, ini kenapa kok terus kemudian sekarang ini di dunia ini hampir semua dunia kalau ngomong soal seks itu agak-agak tabu, bahkan tabu beneran gitu ya. Itu belum lama itu. Itu belum lama. Gara-garanya itu adalah Ratu Victoria loh ya. Loh apa urusannya sama Ratu Victoria gitu ya.
Ratu Victoria itu, ya itu, Ratu Victoria itu, apa namanya, eh, dia itu terobsesi sebetulnya itu ya. Terobsesi dia itu dengan segala macam bentuk seksualitas itu. Nah itu adalah Ratu Victoria. Ratu Victoria itu memerintah Inggris itu lama itu. Mulai tahun 1837 sampai 1901 ya. Coba ya nanti dikoreksi saya kalau salah ya itu. Itu ya. Jadi kekuasaan Ratu Victoria itu antara 1837 sampai 1901 itu. Nah, yang namanya Ratu Victoria itu dalam kekuasaannya itu yang sangat dominan itu diwarnai dengan pengawasan ketat nilai moral gitu ya. Ya tentu saja versi Ratu Victoria itu ratu-ratu sebelumnya nggak ada gitu ya. Termasuk pembatasan soal seksual gitu. Tuh, Ratu Victoria itu tidak setuju bahkan menyangkal gitu ya bahwa homoseksual itu hanya pada laki-laki. Ngarang pokoknya orang ini. Ngarang-ngarangnya lah ya. Hanya laki-laki. Jadi menurut Ratu Victoria, homoseksualitas itu hanya pada laki-laki, pada perempuan nggak ada. Ya. Dan Ratu Victoria ini yang membuat aturan bahwa homoseksual pada laki-laki itu adalah kriminal. Loh, itu sampai tahun 50 itu dicabut baru dicabut di Inggris itu ya. Nah, itu benar-benar yang namanya Ratu Victoria itu melarang segala macam bentuk pornografi gitu ya. Dianggap kejahatan itu. Dianggap kejahatan di zaman Ratu Victoria. Bahkan Ratu Victoria itu resmi gitu ya. Mengeluarkan undang-undang melalui Obscene Publication Act gitu ya. Tahun 1857. Itu coba ya, ini nanti dikoreksi kalau saya salah itu ya. Tahun 50 ya. Nah, terus ya lah karena yang namanya Inggris itu kan berkuasa di mana-mana. Benua mana yang tidak dijajah. Pokoknya dikuasai oleh Inggris itu ya. Ya. Makanya dan pada saat itu adalah saat-saat kekuasaan Ratu Victoria gitu. Nah, akhirnya ya, waduh itu ya. Ini betul-betul yang namanya di seluruh penjuru dunia itu benar-benar dipengaruhi itu ya tentang aturan-aturan yang dibuat oleh Ratu Victoria, aturan moral seputar seks dan seksualitas itu tadi. Jadi setelah itu orang itu jadi jengah kalau ada orang ngomong seksualitas, ya bertanya itu dianggap gak ilo begitu ya itu. Nah, tapi yang namanya Ratu Victoria itu benar-benar, wala macam-macam lah. Pokoknya benar-benar keterlaluan itu ya. Kalau ukuran sekarang, bahkan ukuran waktu itu ya bisa dianggap lebay gitu ya. Ratu Victoria itu melarang segala bentuk iklan gitu ya yang menampilkan baju dalam perempuan. Walah, ya apa? Bayangin aja. Iya itu. Ya itu. Saya baju dalam jadinya Victoria's Secret. Nah, baju renang ini ya, zamannya Ratu Victoria itu, baju renang yang populer saat itu, baik laki-laki maupun perempuan, itu menutupi hampir seluruh bagian tubuhnya. Itu Ratu Victoria zaman segitu itu ya. Bahkan ya, sampai ya demi menjaga kesopanan gitu ya. Ratu Victoria itu mendeklarasikan untuk menyebut dada ayam. Dada ayam bayang noyi, dodo mentok gitu ya. Dada ayam itu dari sebutan chicken breast diganti menjadi chicken blossom loh. Ya apa? Chicken blossom. Jadi dari chicken breast jadi chicken blossom sampai segitunya itu ya. Bahkan ya kakinya piano itu ditutupi, disarung itu. Nah itu ya, itu zaman Ratu Victoria sehingga dan
kekuasaan Ratu Victoria itu di mana-mana, di Mesir lah, wah itu Inggris semua, di India lah, itu sampai di Jawa pernah gitu ya, di Jawa itu pernah gitu, nah, di Jawa pernah. Nah, karena itu yang namanya eh, perilaku apa namanya, perilaku yang jengah gitu ya, jengah atau apa, jengah atau tabu terhadap hal-hal seksual itu kalau di Eropa ini itu lebih dominan atau eh, lebih pada negara-negara yang berbahasa Inggris. Ini di Eropa ini. Kalau negara-negara yang tidak berbahasa Inggris itu lebih longgar gitu, lebih longgar. Nah, oleh karena ini sehingga yang namanya pendidikan dan sex education itu seringkali dianggap melanggar moral gitu. Ya. Jadi ya di Indonesia misalnya dari dulu yang namanya sex education itu jadi kontroversi gitu. Kontroversi sex education diajarkan nggak di apa di mana di misalnya di sekolahan. Loh, dari dulu itu sudah ada. Ini sudah melanggar nilai-nilai luhur. Loh, nilai-nilai luhur yang mana gitu. Orang di apa namanya di apa di Jawa dulu sebetulnya juga tidak dianggap sebagai hal yang tabu gitu. Nah, ya tentu saja berbeda ya kalau kemudian kita ngomong serat centininya sopo jenenge Ical tadi. Sikap. Ya, itu memang ya tentu beda dengan apa yang perlu diketahui saat ini. Misalnya bukan sekedar untuk bagaimana mencapai klimaks atau klimaksnya lama ya, bukan hanya itu gitu ya. Bagaimana yang namanya seks sehat itu bagaimana gitu ya. Terus kemudian ya tadi ya misalnya sekarang itu yang dianggap lebih cocok itu hamil pada usia berapa? Lebih cocok ya. Kalau soal hamil itu begitu menarse itu perempuan bisa hamil gitu ya. Bisa hamil. Dibilang belum sehat apanya? Orang dia itu sudah bisa kok gitu ya. Ya, belum siap apanya, belum siap. Orang dia sudah menarse itu ya berarti sudah bisa hamil gitu ya. Nah, tapi ukuran sekarang gitu ya, ukuran sekarang tentu beda dengan ukuran tahun 80-an gitu ya. Yang ideal itu hamil itu usia berapa? Mengingat sekarang dan tahun 80 itu beda gitu. Bedanya apa? Lo ya beda, misalnya sekarang kalau tahun 70-an perempuan itu jarang yang menjadi wanita karir gitu. Ya jarang itu, jarang itu. Terus kemudian kuliah itu jarang itu. Ya jarang. Dulu 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 di Malang tahun 70-an itu ada unik ini di Malang itu. Ada persatuan sarjana. Loh, persatuan sarjana sedikit itu. Loh iya Karena benar masih itu. Di Malang itu sedikit. tahun sedikit itu ya. Jadi ada persatuan sarjana. Sarjana itu sedikit banget gitu ya. Sedikit itu. Jadi ya waktu itu kalau apa namanya ada pertemuan gitu nggak sampai 100 itu. Tahun 70 gitu ya. Ininya apa namanya pesertanya itu. Nah, nah waktu itu kalau dilihat itu ya Persatuan Sarjana Malang waktu itu perempuannya cuma sedikit itu, nggak sampai 10% itu, beberapa gelintir. Nah, hal-hal yang seperti itu membuat ya namanya perempuan eh, hamil waktu itu ya, loh hamil umur 12 tahun, 13 tahun ya biasa itu ya, biasa itu. Bahkan waktu aku jadi koas itu ya, koskap atau apa kepanitraan Opjin itu, lah umur 14 tahun, 15 tahun melahirkan itu ya biasa itu di Kediri lah itu hal-hal yang biasa itu. Mengingat memang zamannya waktu itu ya pengetahuan. Tapi sekarang kan berbeda gitu. Tentang misalnya kalau menunda kehamilan itu bagaimana gitu ya caranya gitu. Itu adalah bagian dari sex education
Tapi yang lebih penting dari edukasi atau pendidikan itu yang penting adalah latihan. Ya. Melatih bahwa kita itu tidak usah jengah, latihan gitu ya. Latihan ngomong kalau penting gitu lah. Masuk dokter, kamu misalnya bidan ngomong ambek pasiennya masuk dianggap tabu kan enggak Iya. gitu ya. Kan enggak dianggap tabu. Jadi seorang bidan memberitahukan bagaimana menunda kehamilan, jenis-jenis kontrasepsi, bagaimana memakai bener iki Dan, itu ada yang terjadi gitu. Yang terjadi karena lo beneran ini tahun 86. Tahun 86 di Lamongan Sing gitu ya, di Lamongan karena sing waktu itu praktek masang kondom iku salah iku, Dok. nah iya di sini dipasang di sini itu kejadian beneran gitu. Jadi masang kondom itu ya yang namanya apa namanya ya kita sebagai ya memberikan penyuluhan loh, mosok ya buka katok ya enggak lah dan gitu ya Ya kan. pakai. Cuman kita itu sih itu mahasiswanya itu tidak jelas-jelas memberikan bahwa ini penis misalnya ya enggak makainya gini ya Pak gitu. Ayo dipakainya di jempol Jempol. beneran gitu. Jadi ya bayangin aja jadi ya dipikirnya dengan masang kondom di jempol itu terus itu adalah kontrasepsi. Itu juga karena kejengahan ya orang mau nanya itu agak sungkan-sungkan gitu. Nah itu yang jadi persoalan. Jadi sebetulnya kalau dianggap apakah yang namanya eh, eh, apa sex education itu perlu, lo ya perlu itu ya perlu. Kenapa? Ya paling tidak itu memberikan pengetahuan terkini tentang yang namanya kesehatan seksual ya, kesehatan seks dan kesehatan seksual. Karena misalkan tadi itu kan apa si siapa namanya Ratu Victoria kan mengatakan bahwa yang namanya homoseksual itu adalah kriminal gitu ya. Nah, sekarang kan tidak bisa lagi dipandang seperti itu karena sejak tahun 70-an saja yang namanya DSM-3 atau PPDGJ 2 itu sudah tidak memasukkan yang namanya homoseksualitas itu sebagai penyakit gitu. Dianggap sakit kalau dia merasa tidak nyaman dengan apa preferensi seksualnya. Nah, itu juga bagian dari pendidikan pengetahuan seksual gitu. Ya, itu. Tapi yang lebih penting adalah seputar kesehatannya gitu ya, kesehatan reproduksi. Itu penting gitu ya, penting mengingat ya sekarang. Dulu memang orang tidak terlalu menghiraukan tentang yang namanya uh, penyakit yang uh, diakibatkan oleh hubungan seksual itu tidak terlalu. Nah sekarang kan banyak gitu ya, banyak. Bukan hanya penyakit, misalkan bukan hanya sifilis atau gonore atau bahkan HIV, tapi yang namanya infeksi jamur gitu ya. Itu kalau tidak ditangani dengan bagus itu akan mengakibatkan komplikasi-komplikasi yang akan memberikan disadvantage pada laki-laki atau pada perempuan. Pingpong aja Iya. nggak sembuh-sembuh gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Nah ini adalah bagian dari sex education. Jadi karena yang namanya sex education pada manusia sekali lagi pada manusia yang namanya urusan seks itu bukan hanya urusan reproduksi gitu. Urusan rekreasi. Nah, hanya saja ini urusan rekreasinya itu melibatkan organ-organ seks loh itu loh ya itu. Sehingga itu pengetahuan bagaimana yang sehat itu bagaimana kalau kemudian mencegah penularan gitu apa yang perlu diketahui terus kemudian misalkan seputar kehamilan misalnya sebaiknya itu manusia itu hamil berapa kali gitu sekarang loh ya sekarang ini gitu bukan ngomong yang dulu ini sekarang misalnya ya sekarang di negara-negara seperti di Inggris atau di Jepang itu angka angka kesuburannya orang Jepang itu turun drastis gitu. Ini gimana ini itu? Gimana apa disuruh lomba banyak-banyak anak-anak gitu.
Ya, enggak gitu juga, gitu. Enggak seperti itu juga jalan keluarnya, gitu. Tapi pengetahuan bagaimana kesehatan seputar seks dan seksualitas itu ya tetap saja perlu seperti pengetahuan-pengetahuan yang lain, gitu. Apa kamu telat? Ya nggak ada sih yang mengharuskan, nggak ada. Cuman kalau tahu itu lebih baik, gitu. Iya, betul dok. Karena kan sebetulnya kan gini dok, sex education itu dari mulai anak-anak pun sebetulnya memang harus sudah dilakukan. Dia mengenal misalnya organ ada yang ada pada tubuhnya itu apa saja, kemudian bagaimana cara menjaganya, gitu kan, menjaga kebersihan itu kan sebetulnya juga dari kecil harus memang dikasih tahu. Nah masalahnya kan kadang tadi karena kejengahan tadi mau nyebutkan organ seks pada anak laki-laki maupun perempuan itu tuh mereka suka pakai istilah gitu kan. Kalau laki-laki ya istilahnya burung titit gitu kan. Nah kayak titit kan cilik jarene. Nek totot gede. Terus kalau perempuan kan ada yang bilang dompet lah, apem lah gitu kan. Maksudnya bukan sesuatu Oh yang iya, lumrah gitu. dalam dalam bahasa Cina disebut xiao titi gitu ya. Adik kecil gitu. Xiao titi, adik kecil. Kok kecil kenapa? Lah iya jarene kan ngono dok. Maksudnya kan akhirnya kan Iya, menimbulkan xiao titi. menimbulkan kebingungan juga sebenarnya pada anak-anak gitu loh. Pernah kan kalau anak saya kan dulu dari kecil tak ajarinya penis. Nah, ketika dia ngomong penis itu orang tuh langsung pada nengok, Dok. Loh, ya apa ibu jangan ngomong penis gitu kan. Padahal kan maksudnya itu apa namanya ya nggak saru karena tadi memang harus dibiasakan gitu kata dokter kan. Nah, termasuk misalnya kalau lagi anak perempuan yang menstruasi pertama kali menas, terus kemudian anak laki-laki yang mimpi basah, itu yang selalu dijelaskan hanya oh kamu sudah akhir balik, wes dosa-dosamu mbok tanggung dewe, tanpa menjelaskan bahwa kowe iki iso meteng nek kowe iki having sex walaupun satu kali itu tuh nggak dikasih tahu gitu loh. Ya, ya, ya. Itu adalah karena kejengahan. Sekali lagi itu karena kejengahan Karena gitu ya. Jadi ya kalau otak-otak orangnya udah pada mulai ngeres gitu kata Edo. bukan ini bukan masalah ngeres apa enggaknya. Saya sebetulnya ya dalam kajian-kajian keagamaan manapun itu sesuatu yang lumrah disebut itu Iya. ya. Biasa itu disebut itu. Enggak, itu bukan hal yang tabu gitu. Sekali lagi ketabuhan soal seksualitas itu tadi pengaruhnya orang-orang Inggris itu ya gitu. Kalau sebetulnya makanya pendidikan itu termasuk kepada orang-orang tua itu ya. Bukan hanya kepada anak. Iya. Pendidikan ini kepada orang tua. Kalau kita ngomong anak-anak perlu pendidikan. Loh, lah orang tuanya itu tidak dilatih untuk tidak jengah ngomong begituan itu. Ke anaknya, ke teman-teman yang lain gitu. Ke teman-temannya anaknya gitu ya ada. Kalau dulu itu ya kebetulan aja ya ada ibunya temanku itu yang ngomong santai aja kayak gitu itu. Santai itu. Wah ceplas itu. Oh, wih tante ngomongnya swanger pe aku. Lu gak sangari wih kincane ngene gitu ya. Lu wih kau. Tapi bener tante gitu ya. Itu memang iya. Bahkan kalau apa namanya tahun 90-an awal aku kan di Australia ya. Di Australia itu ya sudah biasa orang-orang Australia itu misalnya apa namanya anaknya camping gitu ya, mau camping apa namanya pamit berangkat camping, waktu itu minggu pertama aku di sana itu diajak makan di rumahnya hari Jumat gitu, terus anaknya itu pamit berangkat camping itu ya ibunya ya teriak jangan lupa bawa kondom gitu kan SMA gitu. Iya. Jangan lupa ya bawa kondom gitu. Nah iya. Iya, kalau nang Indonesia lah girap kafe gitu. Lah iya kan diomongin ibunya gendeng ngono kan gitu. Lu ya kalau di sana ya itu tidak semua sih, tidak semua, tapi pada umumnya ini ibunya seorang dokter loh ya. Itu ibunya dokter, bapak ibunya dokter ya.
ngomong begitu ya kita dalam waktu itu yang datang itu ya dokter-dokter semua ya oke Iya, nggak apa-apa gitu. Tapi waktu itu ada pasangan dokter Pakistan, mereka lirik-lirikan gitu lirik-lirikan. sambil tersipu-sipu malu. Iya, tersipu-sipu malu gitu ya. Tapi jangan lupa, Pakistan itu bukan karena agamanya, tapi karena pengaruh Inggrisnya. Karena mereka itu Inggris. jajahan Inggris Inggris. lama, gitu Hmm. ya, itu ya. Jajahan Inggris lama. Jadi waktu itu ada pasangan Pakistan, mereka lirik-lirikan itu tersipu-sipu sendiri ceweknya, gitu. Nah, tapi ya, yang seperti ini adalah, itu tahun 92, gitu ya, tahun 92. Tahun 92. Nah, hal-hal seperti ini ya di Eropa ini ya sekarang ya jadi 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 hal yang lumrah banget itu ya sejak dulu. Nah, sekarang terutama yang tidak berbahasa Inggris. Orang Inggris sendiri masih masih Malu-malu. ada perasaan-perasasaan jengah karena itu tadi lama apa namanya neneknya, bapaknya, kakeknya, neneknya, buyutnya masih pengaruh dari Ratu Victoria tadi. Sekali lagi bahwa yang namanya latihan di sini tentang sex education itu bukan hanya memberikan pengetahuan kepada anak, membiasakan kepada orang tua untuk tidak jengah ngomong begituan gitu. Hmm. Ngomong seputar seks nggak usah jengah gitu ya, nggak usah jengah. Orang memberikan pengetahuan gitu ya itu. Ya kalau akhirnya diakhiri atau diselingi dengan pesan-pesan moral dia, ya terserah gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Diakhiri oleh pesan-pesan moral. Tapi gini loh ya, misalnya. Ya, aku ya pernah ditanya anakku kayak gitu. Tapi ya gini loh, itu bukan masalah apa namanya, bukan masalah sehat apa tidaknya atau siap apa tidaknya, enggak. Masalahnya itu adalah kesepakatan bersama di masyarakat gitu. Ya, misalnya apa misalnya? Ya, gini loh, ya yang penting itu bisa menerima konsekuensinya gitu. Konsekuensinya apa lo ya? Ya, iya, aku pernah bilang, namanya orang tua itu tidak bisa ngawasin kamu 24 jam itu ya nggak bisa. Ya itu tanggung jawabmu sendiri gitu. Tanggung jawabmu sendiri, itu tanggung jawabnya kamu sendiri. Tapi kamu pernah ketahui, misalnya, oh kenapa sih orang itu hamil kok dikeluarkan oleh sekolahannya? Lah itu aturan sekolahannya gitu. Ya kalau kamu mau nggak sekolah ya nggak apa-apa, hamil aja nggak apa-apa gitu. Tapi ya, lu ini aturan sekolah bahwa SMA itu kalau hamil dikeluarkan ya Keluarkan. wis itu aturannya Ya. gitu. Itu aturannya gitu. Karena waktu itu aku menceritakan itu ya contohnya adalah temen kelasku dulu. Wah, anaknya pinter tapi mendadak kemudian dia hilang gitu. Hilang aja gitu. Ya itu ternyata pindah kota macam-macam. Nah, dengan demikian itu akhirnya konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya kamu kehilangan beberapa hakmu gitu. Nggak bisa sekolah, itu kan sebetulnya hakmu Ah, gitu. ya. Lah tapi aturannya sudah begitu gitu. Ya terima. Kalau kamu nggak mau nerima, lah ya jangan dulu Jangan. gitu. Tapi kalau mau menerima ya nggak apa-apa gitu ya. Yang menerima ya enggak apa-apa. Terus aku nggak sekolah nggak apa-apa, pokoknya yang penting meteng. Lo ya Ya nggak apa-apa kono. gitu. Bagi ya, lo ya nggak apa-apa. Bagiku meteng lebih penting. Lo ya nggak apa-apa, terserah gitu. Hanya saja ya itu. Terus kemudian kesepakatan-kesepakatan dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Misalnya di Jepang, di Eropa, di Amerika. Orang itu bebas mau melakukan mengekspresikan seksualitas bentuknya bagaimanapun itu bebas. Tapi yang namanya pejabat publik nggak boleh gitu. Ya. Nggak boleh gitu. Kalau orang pada umumnya boleh kamu mau telanjang naik sepeda apalah mau melakukan hubungan seksual di taman ya nggak apa-apa. Tapi yang namanya kepala sekolah nggak boleh gitu ya. Camat nggak boleh, wali kota nggak boleh gitu. Kalau sudah begitu berarti dia sudah kehilangan hak jadi wali kota, kehilangan apa namanya gubernur. Yang menghilangkan haknya itu siapa? Lah ya masyarakat, nggak ada yang milih gitu. Tapi kalau orang-orang umum nggak apa-apa gitu. Makanya itu yang namanya di mana? Di Amerika, di Jepang ini.
isu seputar apa hubungan laki-laki perempuan bagi politikus itu atau calon-calon itu jadi Betul. dominan dulu tahun 80, tahun 88 ada kisah yang namanya memaksa kandidat presiden terkuat Amerika waktu itu Gary Hart gitu ya. Ya seputar perempuan aja gitu ya. Wah, itu skandalnya diputus. Langsung aja dia nggak jadi presiden gitu. Padahal itu kalau terjadi pada orang-orang Amerika umum, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada orang protes, nggak ada. Gitu. Tapi kalau pada pejabat publik, tidak boleh. Nah, itu contohnya. Itu kalau di Amerika atau di Jepang. Kalau di Indonesia mungkin beda gitu ya. Kebalik. Nah, iya nggak apa-apa. Kebalik Indonesia. Nah, itu yang perlu yang namanya itu adalah bagian dari sex education-nya itu sendiri gitu ya. Jadi konsekuensi kalau itu dilakukan di Indonesia, kalau dilakukan di luar gitu ya, gitu. Itu adalah bagian dari sex education. Ya, tapi yang namanya makanya yang namanya kepantasan itu kan masalah moral. Jadi kalau kemudian pendidikan seks atau pengetahuan seputar seks dan seksologi secara biologi dan secara kesehatan terus diselingi oleh pesan-pesan moral, ya enggak apa-apa, itu urusannya gitu. Tapi pengetahuan itu harus dijelaskan apa adanya, apa yang sehat, apa yang membuat sakit gitu ya. Itu. Iya. Kemarin itu kan sempat dok, saya kasih kasus ke adik-adik mahasiswa itu kan, kalau ada yang datang ke kamu, anak remaja SMA ngaku seksual aktif, terus dia takut hamil, terus buat apa no? Saya tanya gitu kan. Ya kebanyakan pada ngasih nasihat loh. Dia itu nggak pernah buat nasihati ya. Dia tuh cuman pengen nggak hamil gitu. Nah nggak hamil ini kayak cara nih, ngono kan. Berarti kan KB saya bilang gitu kan. Ya itu tadi bahwa yang namanya dibiasakan juga kamu itu menjawab pertanyaan gitu. Jadi kalau pertanyaannya A, jangan dijawab dengan pertanyaan yang C atau E atau F gitu ya. Lu yang tanyanya itu gimana caranya nggak hamil? Lo kamu malah itu kan ngomong soal yang aneh-aneh. Nah, setelah tidak hamil dikasih tahu gitu. Anak sekarang umur misalnya mahasiswa masa ya nggak paham soal apa namanya segala macam yang dinasehati itu paham, cuman ya sekali lagi membiasakan atau latihan untuk tidak memberi nasihat sepanjang tidak diminta itu juga harus dilakukan. Jadi yang namanya sex education itu tadi ada, yang pertama adalah memberikan penjelasan apa adanya kepada siapapun juga tentang yang namanya kesehatan, tentang biologi seks dan seksualitas satu. Yang kedua, membiasakan gitu ya. Tidak jengah ngomong beginian dan membiasakan juga untuk menahan diri untuk memberikan nasihat kalau tidak dimintai nasihat. Gitu. Tadi kan dokter bilang ya, kalau kita ngomong sex education tuh nggak melulu tentang reproduksi gitu, tapi kan juga berkaitan dengan penyakit-penyakitnya gitu. Itu yang kadang dilupakan gitu kan dok. Terus misalnya proses persiapan mau bereproduksi, misalnya malah nggak pernah dijelaskan terkait misalnya calon ibu itu kan memang harus dilihat dulu apakah dia anemia atau tidak, karena nanti ketika hamil dia anemia ada risikonya kan gitu. Itu malah jarang. Terus misalnya tadi yang terkait dengan jamur gitu kan dok, jarang yang mau orang tua itu yang tadi kan membuka komunikasi tentang seks. Misalnya kamu kalau ada keluhan gatel-gatel di alat kelaminmu misalnya, karena kan pikirannya nek sing pergi ke dokter kandungan itu tuh cuman ibu hamil dan orang-orang yang sudah cukup usia gitu kan. Tapi kan anggapannya tuh selalu begitu. Jadi kalau anak kecil ke dokter kandungan itu tanda tanya besar itu. Karena dulu saya pernah ngerasa dok. Jadi aku SMA, kebetulan saya tuh selalu disminor dok.
disminor, terus adalah orang tua saya itu aware gitu. Jadi ayo diajak ke dokter kandungan untuk di USG. Ada masalah nggak dengan rahimmu gitu kan. Nah itu tuh saya dipeliri kalau ibu-ibu itu tahun SMA itu tahun 96, 97 itu dok. Nah itu tuh sampai dipeliri ibu-ibu disangkanya mungkin aku meteng gitu. Nah yang kayak gini kan, iya loh, lah kan padahal kan mau ngecek rahimku itu normal atau enggak gitu, karena kan kok nek menstruasi itu sampai pernah hampir pingsan gitu kan, berarti ada sesuatu gitu. Nah yang kayak gini itu kan kadang memang nggak dijelaskan karena pikirannya tadi sih selalu berkaitan dengan apa namanya reproduksi having sex tadi gitu. Sekali lagi ya Dan, ini kan kita meninjau dari perilakunya gitu ya, perilaku. Kalau mengenai sex education udahlah ya, panjang kali lebar sudah tahu semua apa yang perlu disampaikan. Hanya sekali lagi bagaimana membiasakan itu ya itu. Ya. Kita itu tidak akan bisa berubah kalau tidak dibiasakan gitu ya. Misalnya petugas BKKBN sampai berbusa-busa ngomong Pak begituan itu. Kalau tidak dibiasakan ya tidak bisa. Kenapa? Yang namanya penyuluhan itu biasanya ngomong tok itu loh. Tidak ada simulasinya. Simulasi. Simulasi itu adalah bagaimana simulasi misalnya ini ya ibu-ibu sama ibu-ibu simulasi seolah-olah dia ngomong sama anaknya. Loh, itu loh. Itu ya. Jadi simulasi itu penting. Bagaimana caranya seseorang itu ngomong ke anaknya gitu. Itu yang tidak pernah. Makanya yang tadi yang namanya pendidikan itu lebih penting itu adalah bagian dari pelatihan. Tapi bukan lantas pelatihan orang itu dilatih untuk enggak, bukan gitu. Latihan untuk menyampaikan gitu. Latihan untuk menyampaikan. Ini tahu tak pernah dok normalnya jarak muncrat bisa sampai. Ini asli ini gendeng apa ya? Bendirujak. Bendirujak. Ini gendeng apa ya apa ini? Delok ukuran pipone jarene. Lek pipone dowo ya adoh ngono. Iku pipone ukurane 4D. Lah iku sakjane pipa. Iku pipa paralon arek gendeng. Ya, nganggo mesine opo meneh Shimizu teman. Shimizu sedotannya kuat, sembulannya kenceng. Wis ojo direken kowe arek gendeng. Kowe itu wajahe lugu ngono ya, tapi enggak plek arek iki. Orang enggak plek bener. Iya, berarti kan memang tadi kalau terkait dengan sex education tadi memang membiasakan, melatih, ya nggak cuman remaja tapi latihan. Juga orang tuanya. Orang tuanya, jadi latihan itu semuanya latihan. Latihan bagaimana berkomunikasi, itu latihan gitu ya. Latihan, modulnya itu ada bagaimana caranya ngomong sama anak seputar seksualitas. Itu ada modulnya gitu. Ada modulnya gitu. Ada modulnya gitu. Nah, tapi kalau itu tidak dianggap penting, ya enggak bisa Dan, karena yang begini-begini itu memang harus top down. Top down itu. Dari apa namanya? Pengambil kebijakan gitu. Kalau kita dihimbau kayak kita begini, tidak akan lah orang akan berubah perilakunya gara-gara nonton IG Live kita yang 1 jam, nggak mungkin Dan gitu, nggak mungkin. Gitu. Yang mungkin adalah kalau top down itu latihan gitu, atau ya misalnya orang ya, oh iya ya aku tak latihannya gimana, ya itu latihan nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ya nggak bisa, tetap jengah ngomong sama anaknya itu. Anaknya ngomong sama ibunya juga jengah gitu. Jadi yang lebih mudah itu adalah simulasi itu antar sebaya, jadi ibu-ibu sama ibu-ibu gitu ya. Simulasi gitu, disimulasikan. Anak-anak dengan anak-anak simulasi gitu. Jadi ya anaknya yang satu simulasi jadi orang tua gitu ya. Jadi simulasi seperti itu untuk membiasakan. Karena otak kita itu kalau tidak dibiasakan, itu tidak bisa. Gitu. Tidak bisa. Loh kalau aku beginian ini ya karena memang dari dulu ya nggak jengablas ngomong saya enak-enakku gitu. Loh aku
Aku kan pernah itu waktu kecil umur 6 tahun itu. Aku kan nanya sama mbahku itu, orang itu kok bisa hamil gitu. Hmm. Nah, waktu itu mbakku jawabnya, ya kalau sudah menikah hamil gitu. Kalau nggak nikah nggak hamil, enggak gitu. Loh, kucing itu nikah apa enggak gitu, gitu. Kucing gitu. Kucing kucing kawin. Jadi jadi kawin ambek nikah bedanya apa? Bingung lah mbakku jawabnya ya gitu. Ya, jawabnya Pertanyaannya bingung ya sulit. anak 6 tahun gitu, anak 6 tahun jelas. Tapi mbahku waktu itu ya nggak apa-apa sih. Kawin. Ya kawin kuwi apa sih? Waktu itu ada si kucing. Nah, iku lho, kucing kawin. Lho, wong nek kawin apa ya ngono? Ya enggak ngono. Wong lek kawin ora ribut, beda karo kucing. Lho, kucing lek kawin. Lho, wong lek kawin apa ya ngono timpak-timpak ngono. Ya gak ngono. Tapi ya seandainya waktu itu sudah ada video, ada bokep kan gampang ya. Ini loh kayak gini loh orang kawin ya. Ya waktu itu kan menjelaskannya susah mbahku itu. Hanya saja mbahku ya telaten ngomong. Jadi meskipun nggak nikah bisa iso hamil, iso. bisa. Ya untung aja mbahku itu ya ngomong gitu, untung aja gitu. Iya. Ya Dok, gitu. ini ada yang tanya, kalau testosteron berlebih itu jadi keringat dan bikin bau badan nggak, Dok? Bahwa yang namanya keringat dan bau badan dipengaruhi hormonal, iya gitu ya. Tapi hormonal dalam ini adalah konstelasi hormon, bukan satu atau dua hormon saja. Jadi misalkan estrogen yang berlebih itu bisa memberikan bau keringat, gitu ya. Atau sebaliknya, estrogen yang kurang juga. Tapi bau keringat itu sendiri kan setiap orang beda dan sangat dipengaruhi juga oleh yang namanya bakteri di dalam tubuh. Jadi tidak tunggal. Jadi yang namanya bau keringat itu ya, faktornya tidak tunggal. Keluarnya keringat juga faktornya tidak tunggal, banyak. Gitu. Bahwa hormonal bisa, iya. Gitu. Oke. Oke, Dok, ini ada yang nanya, kenapa jika seksual tidak tersalurkan itu jadinya emosi? Alah, iku ngarang-ngarang ae, enggak lah itu. Itu kan cuma cari alasan ben iso ngamuk. Itu alasan aja, ngamuk yo ngamuk ae. Alasan ae lah itu. Nah, ini ada yang nanya juga, Dok, kenapa kalau laki-laki setiap pagi itu ada morning glory gitu, morning horny gitu. Iya, kalau itu morning glory itu kan karena memang pada pagi hari itu apa namanya terisi lah, itu kecenderungan terisi karena itu adalah siklus tubuh itu. Jadi morning glory itu berhubungan dengan jam biologis tubuh gitu. Kalau Tapi enggak normal. Tapi bukan. Tapi morning glory itu tidak disertai dengan dorongan seks. Tidak. Jadi secara spontan. Iya, itu ya. Jadi tidak disertai dorongan seks. Kalau misalkan kalau anak laki-laki atau remaja laki-laki atau orang laki-laki terus kemudian terstimulasi secara seksual, terus dia ereksi, iya gitu. Tapi morning glory itu adalah ereksi yang tanpa disertai oleh dorongan atau hasrat seksual. Hasratnya enggak ada. Turu melek-melek lho, iki benderone ngadeg. Kayak anak-anak kecil itu ya, Dok. Kadang anak kecil kan juga gitu. Enggak apa-apa itu ya. Itu adalah terisinya corpus cavernosum pada penis itu ya. Karena jam biologis gitu ya. Jadi pada saat pagi itu adrenalinnya turun, papaverinnya naik. Nah, itu di situ terus kemudian dan itu adalah bagaimana secara biologis otak ya dalam hal ini adalah susunan saraf otonom itu memaintain kesehatan pembuluh darah kita gitu. Itu termasuk salah satu rangkaian bagaimana sistem saraf otonom itu memaintain kesehatan pembuluh darah kita gitu. Oke, Dok. Ini ada yang nanya ya di Saputra. Kenapa orang yang hiperseks itu lebih gampang selingkuh? Apa karena dia hyper, Dok?
Bener nggak dok? Enggak juga. Ya kalau Enggak. kalau pasangannya bisa memenuhi ya nggak akan selingkuh Enggak. toh. Enggak Gimana? juga itu. Yang namanya dorongan untuk poliamori lah ya gitu. Punya pasangan itu itu tidak ada urusannya dengan hiperseks atau tidak. Enggak ada gitu. Ya, itu enggak ada itu. Hasrat seksual yang berlebihan dengan kecenderungan monoamori atau poliamori itu dua hal yang berbeda. Dok, ada yang nanya nih dok, pemakaian alat ini nih. Nah ini juga sebenarnya timbul pertanyaan saya nih dok. Kenapa sih kok kalau yang di e-commerce yang dijual itu alat bantu seks itu kebanyakan alat bantu seks untuk perempuan, aku dianggapnya perempuan itu orang iso gitu loh. Jadi sampai harus butuh alat bantu. Sedangkan kalau yang laki-laki tuh kok kayaknya nggak begitu banyak gitu. Perempuan. Nah, sekali lagi ini karena Ratu Victoria juga. Akhirnya perempuan itu lebih cenderung tertutup ketimbang laki-laki. Cenderung. Ya. Ya. Jadi, akhirnya yang namanya pasar itu ya hanya menyediakan untuk kebutuhan gitu. Ya. Karena nggak berani misalnya ngomong gitu ya ke pasangannya bukan, gitu atau gimana? Contohnya, ya bukan hanya itu misalnya. Kalau dijual boneka perempuan, nggak ada yang beli, Gitu ya. nggak ada yang beli gitu. Tapi boneka itu banyak kan perempuan dok, maksudnya boneka seksual ya, itu kan perempuan banyak. Ya, tapi tidak banyak laki-laki yang membeli boneka perempuan untuk urusan seksual dibandingkan perempuan yang beli dildo itu gitu. Lah ini kan kebutuhan pasar aja sih gitu. Sakjane butuh tapi isin gitu jadi tuku dewe gitu. Lah iya kan meneng nggak pernah puas beli online itu malahan. Lu ya kan nggak apa-apa, nggak puas misalnya. Iya. Aku puasan ambek dildo timbangannya ambek pacarku misalnya atau ambek bojoku misalnya gitu ya itu. Oke. Ya kan dianggapnya gitu ya. Akhirnya kalau perempuan pakai dildo gitu kan dianggapnya misalnya yang udah punya suami tuh akhirnya suami tuh ngerasa wah banyak nih ya yang kayak gitu juga suaminya tuh ngerasa aku tuh nggak bisa ngasih kamu kepuasan gitu loh sampai kamu harus beli gitu. Ada yang kayak gitu juga. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Suaminya kok nggak pede banget harusnya ya. Yang penting aku puas. Kalau kamu nggak puas ya cari kepuasan sendiri. Gitu. Coba yang pede gitu loh gitu. Bener. Bayangin aja, laki-lakinya tidak bisa memuaskan istrinya atau istri harus memuaskan. Nah, yang mengharuskan itu ya siapa gitu. Iya. Nah, itu adalah bagian yang penting dalam pendidikan atau pengetahuan gitu. Ya kalau bisa saling promosi ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Itu kan bisa jadi ya, variasi gitu. Juga kan dok. Bisa jadi alternatif variasi kan. Bahwa gini loh ya, bahwa urusan seputar seksual itu bisa membantu atau merupakan variabel yang bagus untuk hubungan suami istri. Iya memang gitu. Bahkan tidak jarang ya meskipun ya nggak sering-sering amat, itu tidak jarang. Terus kemudian urusan perceraian itu karena urusan ranjang. Ini jengkelin banget ini. Enggak malu. Loh ya gini loh ya. Kan kadang-kadang itu juga alasan yang dicari-cari gitu ya. Udahlah. Tapi seputar saling memuaskan itu faktornya banyak. Salah satu faktornya itu adalah komunikasi di antara keduanya. Salah satu faktornya. Komunikasi itu bukan lantas sebelum melakukan hubungan seksual terus kemudian diskusi dulu. Ya bukan. Mosok bayang noai mau hubungan seksual suami istri diskusi dulu, ayo kita kepirang menit walah yo gak ngono lah caranya. Maksudnya komunikasi itu ya komunikasi sehari-hari. Tapi kalau kemudian dianggap ada permasalahan antar hubungan keduanya seputar, ya tidak ada salahnya menghubungi psikolog atau psikiater dalam hal ini, tidak ada salahnya gitu.
Yang repot itu kalau tanya teman, loh lah itu yang bahaya Terus gitu ya. curhat, Itu tanya curhat teman, loh lah iya. terus bablasan. Teman, teman, takon teman, temannya nggak ngerti ngomongnya Hmm. salah, loh lah repot gitu. Ya. Dan iya, temannya itu nggak tahu apa-apa soal yang namanya kesehatan seksualitas, kesehatan seks ini nggak tahu gitu. Yang paling tahu ya dokter gitu ya, dokter terus kemudian dites sebetulnya kamu itu mentalmu terganggu apa enggak gitu ya. Gitu. Jadi Jadi kalau ini pemakaian ini nggak masalah ya dok ya. lah enggak Malah kalau apa-apa kalau gitu. membantu malah bagus kan. Loh, lah ya enggak apa-apa sih gitu. Enggak ada masalah sebetulnya untuk secara kesehatan ya. Heeh. Baik itu kesehatan mental ataupun kesehatan kesehatan apa namanya organ-organ seks kan malah bersih Ya, itu. ya, yang penting dicuci gitu loh dok. Loh, loh Dicuci lah iya rek. bersih kalau lo lah. Terus nggak tahu Oh, dicuci lah apa. lu waduh, lek gak tahu dicuci kok dirubung alar loh kan. Disemuti. Lo Mas Kowem ngomong nganggo remote HP Lah lah, bisa. coba lah. Bisa dipakai HP Xiaomi. Arek iki nyari Nganggo kuwet-kuwet remote Xiaomi AC iki. ya bisa gitu. Tanyaan. Ini ada Tapi yang gini, ya, gimana dok? ini sekali lagi bahwa yang namanya kalau urusan yang namanya apa namanya konsultasi hubungan mental antar suami dan istri itu ya ada spesialisnya gitu. Hmm. Ada yang namanya apa namanya kayak konselor gitu ya. Hmm. Konselor hubungan itu. Nah, lebih bagus kalau dia itu psikolog atau yang psikiater. Jadi dia itu paham mengenai kesehatan mental. Nah, lah bayangin aja ini nanya urusan apa jenenge eh, urusan kesehatan mental takunin nang dukun dah repot itu ya. Dia nggak paham gitu ya. Ya, itu. Oke. Iya dok, ini kurang 3 menit lagi. Ini ada yang bilang Oke. minta dibahas tentang pedofil, exhibitionism, sama yang lain-lain. Mungkin nanti kita bahas berikutnya Ya, aja ya ya, dok ya. oke, dan Nanti, terserah, oke gitu. nggih. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa terkait dengan kesehatan seksual itu tuh memang perlu pembiasaan. Kemudian juga tadi harus ada latihan-latihan, terus terkait juga dengan kebijakan mungkin dari atas ke bawah itu gitu. Itu ini Sekali jadi ide saya. lagi, Siap. sekali lagi, kalau dianggap perlu, ya, Iya, gitu. iya, iya. Ada orang-orang yang tidak menganggap itu perlu, ya terserah, gitu. Hmm. Tapi konsekuensinya ya kamu tidak akan tahu mengenai yang namanya kesehatan itu gimana, gitu. Ya, itu kalau dianggap perlu, gitu. Kalau nggak dianggap perlu ya udah. Otak hanya saja yang namanya sekali lagi itu bisa dilakukan kalau otak kita dilatih, bukan hanya dikasih tahu. Oke, dok. Jadi apa namanya? Ini jadi ide buat saya, dok. Mungkin bisa jadi buat penelitian gitu kan terkait dengan latihan untuk tadi komunikasi antar orang tua dengan orang tua untuk apa namanya stimulasi bagaimana caranya simulasi gimana caranya komunikasi dengan anak, mungkin anak dengan sesama temannya, peer education itu tadi. Kayaknya jadi ide buat saya dok. Mudah-mudahan ini ada terakhir. Hasrat saya dikendalikan oleh otak. Pantas saja kalau banyak yang cicilan libido jadi menurut. Loh, tapi bener, itu bener karena cemas, bener. Karena Bener. cemas gitu, bener. Iya, iya. Terus Bener, akhirnya jadi radoyan bener. gitu kan. Maka baik kata. Kapan-kapan aja. Oke, nanti kita bahas lanjut lagi ya dok. Ya Matur wes. suwun, Ya. sehat-sehat. Sampai jumpa. Makasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.